Ringkasan cerita film Aker Elot yang dibintangi oleh pemain terkenal Rosamund Pike yang pernah menjadi salah satu koleksi wanita di film James Bond 007. Film ini menceritakan tentang komplotan para penipu lansia berkedok perusahaan Pantiwerda melawan geng mafia karena salah memilih target untuk dijadikan asupan dana. Rosamund Pike sebagai Marla Grayson, Peter Dinklage sebagai Roman Lunyov, Eiza Gonzalez sebagai Fran, Diane Weiss sebagai Jennifer Peterson. Film dimulai dengan suasana panti jompo, di mana mereka berkumpul di suatu ruangan. Tiba-tiba ada seseorang yang menerobos masuk, mengamuk, yang kemudian dicekal oleh para security. Dia pun dimasukkan ruang sidang, bertemu dengan seorang wanita bernama Marla. Marla adalah pengusaha yang mengurusi para lansia. Dia menuding Marla berbuat curang, membungkam dan menjual aset ibunya yang telah dimasukkan panti jompo. Tapi hakim tidak mau percaya dan memenangkan Marla atas kasus itu. Setelah di luar, orang itu mengancam dan meludahi Marla. Dan film pun dimulai. Marla sedang berada di kantornya. Ia ditelepon oleh pemilik panti jompo untuk membayar uang muka ruangan. Ruangan istimewa bekas lansia kaya yang telah wafat agar tidak diberikan ke orang lain. Setelah berangkat ke panti jompo dan menyelesaikan keuangan, Marla menengok ruang lansia dengan puas. Kemudian Marla dan Fran menemui Dr. Karen, langganannya yang biasa memberikan informasi data lansia untuk diperas. Setelah mendapatkan data, Fran bergegas berangkat menuju target, seorang janda kaya tanpa anak dan keluarga yang bernama Jennifer Peterson, untuk diselidiki sebelum dikerjakan. Kemudian mereka mengurus semua perizinan ke pengadilan untuk mengambil alih hak asuh Jennifer Peterson secara sepihak dengan surat rujukan dari Dr. Karen yang menunjukkan bahwa Jennifer tak terurus. Marla dengan sigap berangkat ke rumah target yang sudah ditinjau oleh Fran untuk memberikan kejutan pada Jennifer bahwa dirinya sekarang mendapat perlindungan dan perhatian dari negara. Meski Jennifer menolak mentah-mentah, Marla dan Fran tidak peduli. Petugas membantu mengemas barang dan memanfaatkan keadaan saat janda tua itu masih bingung. Saat tiba di panti jompo, Marla sudah menelepon Sam, pemilik panti, untuk memberikan sambutan yang sangat spesial untuk kali ini. Jennifer mendapat ruangan yang bagus, ruangan bekas lansia yang telah meninggal dan di-DP oleh Marla. Di situ HP Jennifer dipinjam dan tidak dikembalikan lagi dengan alasan demi ketertiban panti. Kemudian mereka ke rumah janda tua itu, meneliti dan menjual barang-barang berharga di pelelangan, untuk alasan memanajemen keuangan guna membiayai Jennifer selama di panti jompo. Sesudah itu mereka bercumbu. Ternyata mereka adalah pasangan LGBT, sementara di tempat lain Jennifer sedang dipersulit oleh panti. Esok harinya Marla mencari harta Jennifer. Di berangkas ia menemukan banyak berlian dalam buku. Di rumah janda yang akan dilelang, kedatangan taksi misterius yang mencari Jennifer. Pengemudi taksi itu pun akhirnya pergi setelah berbicara dengan Fran. Sementara itu di toko kue, Roman, seorang bisnismen mafia, sedang mencari hadiah untuk ibunya. Ia bertemu dengan pengemudi taksi, yang ternyata adalah anak buah Roman untuk menjemput ibunya, yaitu Jennifer, janda tua yang dimasukkan paksa ke panti jompo. Anak buah Roman mengumpulkan informasi, dan menyerahkan foto Marla pengasuh Jennifer. Roman memerintahkan untuk mengambil ibunya entah bagaimana caranya. Roman mengutus Dean, seorang pengacara, untuk bernegosiasi dengan Marla. Ia memberi upeti uang $150.000, tapi Marla meminta $10 juta. Hal itu membuat Dean geram dan mengajukan sidang. Merasa mendapat mangsa alot, Marla kembali menemui Jennifer. Ia membahas berlian dan hak asuh, kemudian mengurung Jennifer karena tidak mau dikorek keterangan tentang siapa mafia di belakang dirinya.
Roman pergi ke brankas untuk mengecek berlian, dan terkejut setelah menyadari berlian itu raib. Di tempat lain Dean sedang melakukan gugatan kepada Marla, namun hakim berat sebelah, Marla tersenyum licik, dan sidang pun dimenangkan oleh Marla. Dean pun harus kecut menerima kekalahan yang tidak fair. Roman sangat marah dan melempari Dean. Ia mengutus anak buahnya ke panti untuk menjemput ibunya secara mafia. Mereka berpura-pura sebagai investor, yang kemudian menanyakan kabar Jennifer kepada Sam. Namun Sam mempersulit, sehingga mereka menyengat dengan pistol kejut. Security langsung berlari, sementara para mafia bersikeras mencari kamar Jennifer, sambil saling tembak melawan security. Setelah anak buah Roman mendapatkan janda tua itu, ia bergegas menuju pintu keluar, dengan menodongkan pistol ke pegawai panti. Anak buah itu pun dipukuli Marla dan Fran, lalu ditangkap polisi. Sedangkan Jennifer yang hendak menuju mobil Roman terpaksa dibawa kembali oleh petugas panti. Di kantor petugas itu menginterogasi anak buah Roman, namun tidak ada yang dapat dikorek keterangan. Marla dan Fran pun diperingatkan polisi untuk pindah rumah sementara waktu. Roman marah, ia mengutus pembunuh untuk menghabisi nyawa Karen, seorang dokter yang menyebabkan ibunya masuk dalam panti. Berita kematian dokter Karen pun menyebar di media. Marla yang sedang olahraga gym mengetahui hal itu. Lalu ia langsung bergegas pulang, memberitahu Fran atas kematian dokter Karen. Dan selesai bercerita mereka akhirnya bercumbu. Kemudian Marla mendatangi Jennifer ke panti, ia mengancam Jennifer. Sehingga janda tua itu stres dan ingin membunuh Marla. Marla menggunakan rekaman CCTV untuk mengadukan hal itu ke pengadilan. Hakim menyetujui gagasan Marla, yaitu memasukkan Jennifer ke rumah sakit jiwa. Marla dan Fran pindah rumah sementara waktu, untuk menghindari bahaya ancaman mafia. Keesokan harinya ketika Marla sedang pulang bekerja, ia dibius dan diculik oleh mafia suruhan dari Roman. Di rumah, Fran juga didatangi mafia dan dipukuli. Di tempat lain, Marla sedang diikat di sebuah kursi, bertemu dengan Roman. Marla mengatakan bahwa dia bukan tidak setuju untuk disuap, tapi karena jumlahnya terlalu kecil, dia minta dibayar 10 juta. Tapi Roman tidak mau, dan ingin membunuh Marla dengan kecelakaan. Namun Marla berhasil lolos dari maut dan marah besar. Lalu Marla pergi ke minimarket terdekat, untuk membeli baju, makanan, dan telepon ke Fran. Namun tidak ada yang menjawab telepon. Marla kemudian mencegat taksi untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapati bahwa pintunya telah dibobol. Setelah menaiki anak tangga, ia mendapati Fran sudah tergeletak tak berdaya. Tapi untunglah mereka semua selamat. Mereka memutuskan balas dendam, dan menyelidiki plat nomor mobil yang dipakai untuk menculik Marla. Setelah mendapati plat nomor yang dicari, Marla dan Fran mengikuti kemana saja arah mobil itu pergi. Setelah mobil itu sampai ke suatu tempat, yang ternyata itu adalah tempat kantor Roman bernaung. Marla segera menyamar, masuk kantor dan mencari mobil itu. Ia menembak pistol kejut itu ke sopir, dan menunggu Roman masuk untuk membiusnya. Tak lupa ia menembak pengawal, dan mengendarai mobil Roman. Bersama dengan Fran, mereka menuju ke tengah hutan untuk membuang dan menelanjangi Roman. Berikutnya mereka memusnahkan mobil, dengan membakarnya di tempat pembuangan. Pagi-pagi buta, Roman ditemukan warga yang sedang berlari pagi, dan dibawa ke rumah sakit. Di sana ternyata Marla sudah menunggu dengan surat kuasa pengadilan, atas hak asuh Roman seperti kasus Jennifer. Kemudian Marla mengancam Roman dan membawanya ke sudut panti untuk berbincang. Setelah lama, Roman ternyata mengajukan kerjasama untuk membuat usaha panti jompo yang lebih besar. Marla setuju, dan membebaskan Roman serta mengembalikan ibunya. Usaha Marla pun berkembang sangat hebat.
Bisnisnya menggurita ke seluruh pelosok dunia dan menjuarai banyak liga bisnis. Berita mengenai Marla sangat luar biasa. Suatu ketika, Marla didatangi oleh seseorang yang dulu pernah dia singkirkan. Dia menembak Marla hingga tewas di tempat. Dan cerita pun tamat.